Podcast TV, bergerak, bermanfaat, bermartabat. Tidak terasa, podcast Pilih Fisioterapi telah menemani Sobat Fisio selama sebulan lebih. Podcast ini masih terus berkembang dan menemani Sobat dengan beberapa episode lainnya. Pada episode ketiga ini, kita akan membahas mengenai tantangan fisioterapi Indonesia. Nama saya Faiza Abdullah, dan selamat datang di podcast Pilih Fisioterapi. Halo Sobat Fisio, apa kabar nih Sobat? Semoga terus dalam keadaan sehat fisik dan mental. Serta jangan lupa untuk bergerak, tetap bermanfaat, dan bermartabat. Bagi Sobat Fisio yang baru sempat mampir di podcast ini, yuk jangan lupa untuk cek episode-episode sebelumnya. Karena banyak banget ilmu yang bisa didapat dari ngobrol santai kita bersama narasumber sebelumnya. Nah Sobat Fisio, setiap profesi pasti pernah mengalami tantangan. Baik itu tantangan dari rekan sejawat ataupun dari masyarakat awam. Begitu pula yang terjadi dengan fisioterapis. Eksistensi fisioterapi di Indonesia pasti banyak lika-liku yang dihadapi. Namun, apakah tantangan selalu menjadi kendala? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kali ini kita akan bertanya langsung dengan Bapak Parmono Dwi Putro SFTMM, selaku Wakil Ketua Umum Ikatan Fisioterapi Indonesia, sekaligus Ketua Perhimpunan Fisioterapi Neurologi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak Faiza. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan ya. Iya amin ya robbal alamin. Baik Pak Parmono, hari ini saya kepingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak terkait dengan tantangan nih Pak yang terjadi dalam profesi kita, profesi fisioterapi. Iya. Pertanyaan pertama, apa sih Pak menurut Bapak tantangan fisioterapi sebagai sebuah profesi di masyarakat kita, di Indonesia tentunya? Baik, terima kasih Mbak Faiza dan para pendengar sekalian. Secara umum sesungguhnya tantangan utamanya adalah pemahaman masyarakat sendiri terhadap fisioterapi ini masih perlu terus untuk kita pahamkan. Kita lihat belakangan berita-berita yang beredar kemudian di promo-promo alat menyebutkan dengan fisioterapi akan sembuh sakit pinggangnya, padahal itu adalah alat. Yeah. Nah, Mbak Faiza dan pendengar sekalian, sesungguhnya di masyarakat kita, baik masyarakat awam maupun awam, itu berkembang beberapa pendapat mengenai fisioterapi. Yang pertama, beranggapan bahwa fisioterapi is intervention. Fisioterapi itu adalah tindakan. Sehingga muncullah salah satu profesi nakes itu memunculkan mata kuliah, namanya mata kuliah fisioterapi dada. Nah itu. Kemudian yang kedua, ada masyarakat menganggap fisioterapi is medicine, alat. Seperti iklan yang tadi kita sebutkan, ada beberapa. Ya, sesungguhnya fisioterapi yang dimaksud itu adalah infrared, ultrasound, fraksi, diatermi, SWT, laser, atau apa gitu. Dan yang ketiga, orang beranggapan fisioterapi is technician, tukang masang. Jadi kalau fisioterapi itu ada pasien datang, pasang alat ini, itu ada namanya fisioterapi. Nah, ini yang mestinya kita luruskan semua, karena sesungguhnya fisioterapi is profession. Itu ya Mbak ya. Nah itu yang tantangan kita yang terhadap masyarakat itu adalah mengembalikan pemahaman masyarakat tentang fisioterapi ini perlu kita luruskan. Dengan apa? Melakukan advokasi terhadap termasuk di dalamnya adalah advokasi terhadap praktek-praktek yang seolah-olah menyebut isinya fisioterapi, padahal bukan. Nah itu tantangan kita di masyarakat mungkin Mbak. Baik Pak Parmono, menarik sekali. Jadi fisioterapi masih dianggap sebagai bentuk intervensi ya Pak, bukan sebagai profesi yang utuh, yang punya otonominya sendiri, begitu ya Pak? Ya itulah, sebagian masyarakat menganggap fisioterapi itu technician, sebagian menganggap itu ada intervention, sebagian menganggap itu mesin, begitu. Nah, perlu kita pahamkan kembali fisioterapi adalah profession, utuh begitu ya. Betul. Jadi menurut Pak Parmono, ini melanjutkan tadi Pak Parmono sedikit menyebutkan mengenai ada tantangan regulasi berarti di sini ya Pak. Nah, menurut Bapak apa saja sih yang bisa kita lakukan dari segi regulasi fisioterapi itu sendiri? Sebenarnya secara regulasi ya, fisioterapi termasuk salah satu nakes dengan NSPK yang paling lengkap. Norma, standar, pedoman, kriteria yang paling lengkap di antara nakes lain di Indonesia ini. Namun demikian memang dalam implementasi masih sering terjadi kurang harmonis atau belum bisa diimplementasikan dengan baik di lapangan. Nah, kita tahu beberapa aturan sering bertabrakan, sering bersinggungan di Indonesia ini. Dan kami dari PPIV, Pengurus Pusat IV, akan senantiasa melakukan penguatan terhadap
regulasi, advokasi, dan sosialisasi terhadap setiap produk regulasi yang ada. Nah, ini yang kita lakukan, Mbak, terhadap regulasi, Mbak. Baik, luar biasa. Jadi PPIV bergerak di arah situ ya Pak, untuk benar-benar membawa nama fisioterapi sebagai tadi, lagi-lagi sebagai profesi yang memang dianggap bukan sebagai intervensi atau bukan sebagai layanan gitu ya Pak. Jadi betul-betul utuh sebagai suatu label profesi. Nah, untuk itu Pak, dikit menyinggung tentang pelayanan fisioterapi. Nah, karena tadi sudah ada anggapan-anggapan yang berkembang di masyarakat yang mungkin sudah cukup lama ya Pak, sudah cukup bertahun-tahun masyarakat menganggapnya seperti itu. Nah, kira-kira Pak Parmono sendiri aktif di bidang pelayanan, tantangan di lapangan itu seperti apa ya Pak terhadap fisioterapi yang berkembang di Indonesia saat ini? Baik, sebenarnya cukup menarik ini kalau kita bicara mengenai pelayanan fisioterapi di Indonesia. Kita sudah punya standar pelayanan fisioterapi Indonesia. Ada PMK 65 di situ. Namun di lapangan masih kita temui ya, ada beberapa teman yang pelayanannya itu masih belum standar. Dan sebagian besar masih berdasarkan kepada kebiasaan. Biasanya kalau LBP itu misalnya ya, contoh, LBP itu misalnya UKG US10 begitu. Biasanya begitu. Hanya sebenarnya ini tantangan kita semua. Dan PPIV sedang bergerak untuk kembali mengaktifkan teman-teman semuanya. Untuk senantiasa dalam pelayanan itu sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan, kemudian berdasarkan evidence base yang ada. Maka pentingnya evidence base ini, mungkin tadi Mbak Faiza juga ikut, barusan tadi pagi kita ada webinar mengenai evidence base terapi dalam pelayanan fisioterapi. Itu Mbak, jadi masih belum terstandarnya teman-teman pelayanan secara utuh begitu. Itu yang tantangan berat bagi kita semuanya, tapi on the process, kita semua sedang berproses di situ. Baik, menarik sekali memang. Jadi ketika fisioterapi ini ingin membawa jaket profesinya, maka tantangannya sendiri bagaimana memberikan pelayanan yang memang berbasis knowledge gitu ya Pak, berbasis evidence based. Dan itu terstandar. Yang sudah terstandar sebenarnya. Itu ya Pak. Dalam pengertian mutu yang pelayanan yang baik di dunia pelayanan kesehatan, mutu yang baik itu adalah mutu yang terstandar begitu kan. Betul, setuju sekali. Sekali. Jadi ini sebenarnya tantangan dari individu seorang fisioterapisnya sendiri ya Pak, bagaimana ketika ingin dihargai oleh awam, oleh masyarakat, berarti kita juga harus membekali diri kita dengan tadi pengetahuan yang mumpuni, kemudian keterampilan yang juga didukung oleh ilmu pengetahuan, dan apa yang kita lakukan harus berdasarkan dengan evidence based dan standar-standar yang sudah diatur sebenarnya dalam Permenkes tadi ya Pak? Ya, betul. Ya. Baik. Menurut Pak Parmono, apakah ada peran dari dunia pendidikan fisioterapi dalam menjawab tantangan tadi yang sama-sama tadi Pak Parmono sudah sebutkan, sudah kita setujui bahwa tantangannya cukup besar di area pelayanan. Nah, ini apakah ada korelasinya dengan bidang pendidikan, Pak? Ya, saya sepakat. Jadi memang sumber dari pemerataan pendidikan, kemudian standarisasi kurikulum, dan kualitas lulusan yang masih sangat heterogen di Indonesia ini. Fisioterapi itu pendidikannya banyak ya. Ada yang D3, ada 30 sekian, kemudian D4, 6, kemudian profesi, atau alhamdulillah ada 10 begitu ya. Ada belum terstandarnya lulusan, tapi sekarang sudah ada UKOM sebagai upaya untuk menstandarkan, kemudian sekarang kita sudah punya SKKNI sebagai acuan, semuanya sudah mengarah ke sana. Di periode ini, alhamdulillah muncullah beberapa regulasi yang itu akan membuat penyamaan persepsi, gitu ya. Penyamaan, sehingga baik pendidikan, baik pelayanan, itu nanti melihat standarnya ada di SKKNI itu. Nah, jadi pendidikan ini mempunyai peran yang sangat penting, sehingga kami sangat berharap, kami mendorong kepada pendidikan melalui APTV untuk senantiasa mendorong anggota APTV, Asosiasi Pendidikan Tinggi Fisioterapi Indonesia, untuk melakukan standarisasi kurikulum, kemudian meningkatkan kualitas lulusannya. Begitu Mbak Faiza. Baik Pak Parmono, iya, jadi memang pendidikan ini menjadi core dari, kalau bisa dibilang, perubahan di masa depan dengan adanya pendidikan yang terstandarisasi di bidang fisioterapi ya Pak? Ya, jadi karena fisioterapi itu lahirnya dari pendidikan fisioterapi, karena yang disebut fisioterapis
adalah orang yang lulus pendidikan fisioterapi berdasarkan undang-undang. Jadi sumbernya ini memang harus kita buat sebaik mungkin. Dengan sumbernya yang baik, insya Allah hasilnya menjadi lebih baik. Mungkin begitu Mbak Faiza. Iya, amin. Mudah-mudahan ke depannya pendidikan fisioterapi akan jauh lebih baik. Dan sedikit tadi saya agak tergelitik gitu ya Pak. Yang disebut seorang fisioterapi adalah yang harus melalui pendidikan fisioterapi. Namun kita sama-sama tahu gitu ya, di masyarakat sekarang banyak banget profesi-profesi yang tidak melalui pendidikan fisioterapi mengaku-ngaku menjadi seorang fisioterapis. Nah ini mungkin juga yang menjadi tantangan buat profesi ya Pak? Ya betul, yang tadi yang saya maksud dengan tantangan di masyarakat tadi Mbak, bahwa melakukan advokasi terhadap praktek-praktek yang seperti itu maksudnya itu. Kita kembali meluruskan, kita datang ke tempat praktek yang menyebut dirinya fisioterapi, kita jelaskan fisioterapi adalah seperti ini, menurut peraturan menterinya seperti ini, begitu kita jelaskan dengan sebaik-baiknya, gitu Mbak. Iya, betul sekali Pak. Jadi tantangannya masih banyak sekali, celahnya masih banyak sekali, karena menurut saya juga profesi fisioterapi ini profesi yang memang saat ini punya, apa ya, bisa dibilang prospek yang cukup bagus gitu ya Pak. Menarik kalau saya ibaratkan itu bagaikan putri cantik gitu ya. Banyak yang berminat. Banyak yang berminat melirik gitu ya Pak. Iya, betul. Jadi semuanya mau mengakui menjadi fisioterapis begitu ya Pak. Tanpa melalui pendidikan fisioterapi itu sendiri, sehingga menjadi sedikit ya agak sedikit di satu sisi mungkin miris, di sisi lain menjadi kebanggaan juga menjadi fisioterapi sendiri gitu ya. Iya. Semua orang mau mengakui menjadi fisioterapis. Baik Pak, jadi mungkin ini tadi sudah disebutkan bahwa banyak sekali peran dari organisasi profesi, dalam hal ini adalah IFI, Ikatan Fisioterapi Indonesia, untuk menjawab tantangan-tantangan tadi, untuk bisa dibilang meng-counter segala macam bentuk stigma-stigma ataupun bentuk pendapat-pendapat yang keliru di masyarakat. Nah, menurut Pak Parmono sendiri, tantangan teknis, terutama nih Pak, tantangan teknis khususnya yang dihadapi oleh IFI sebagai sebuah organisasi itu seperti apa Pak? Ya, tentu saja organisasi IFI itu kan sebagai wadah, satu-satunya wadah para fisioterapis Indonesia. Tugasnya adalah melayani, kemudian membina, mengawasi, dan sebagainya. Sebagai organisasi, IFI itu masih memerlukan penguatan internal, kemudian penguatan kapasitas organisasi. Nah, ini yang penting bagi teman-teman semuanya, kami semua. Sehingga kerja-kerja yang sifatnya advokasi itu lebih dikuatkan. Anda melihat pengalaman beberapa kepengurusan itu habis energinya, begitu ya. Karena beberapa energi yang muncul itu tidak cukup kuat. Tapi alhamdulillah dalam pengurusan ini kita cukup bisa membagi energi ini dengan cukup baik. Sampai sejauh ini saya secara pribadi melihat IFI saat sekarang mempunyai power yang cukup, endurance power yang cukup kuat begitu. Nah, yang penting lagi Mbak Faiza, saya merasa IFI kok masih kekurangan anggota muda yang mempunyai, yang berdedikasi dan berjiwa militansi begitu ya. Atau mungkin karena keasikan praktek. Fisioterapi itu memang itu tadi yang saya bilang Mbak, ibaratnya putri yang cantik begitu ya. Banyak orang melirik begitu. Sehingga sebagian besar kita itu terlenakan untuk terjun ke pelayanan semuanya gitu ya. Sehingga lupa bahwa kita itu juga harus menjaga organisasi. Nah ini Mbak, mungkin yang perlu kita pahami bersama, bahwa IFI memerlukan penguatan internal, IFI perlu penguatan kapasitas organisasi, dan IFI perlu orang-orang yang berjiwa muda, yang berdedikasi, dan mempunyai jiwa-jiwa militansi. Gitu Mbak Faiza. Ya, luar biasa sekali Pak Parmono. Jadi memang untuk membangun suatu profesi gitu, kita perlu bahu-membahu ya Pak, kita perlu penguatan segala aspek, bukan hanya pelayanan, tapi juga dari bagaimana kita sebagai organisasi ikut berkontribusi dalam menjaga identitas dari profesi kita ya Pak. Iya. Dan itu tadi di dalam organisasi kita IFI itu perlunya harmonisasi antara yang usia tua dengan muda. Tapi saya yakin di IFI sekarang semuanya jiwanya muda Mbak Faiza. Walaupun tua, kita lihat seperti Pak Narno, Pak Medi, Pak Roso, walaupun sudah sebut tapi luar biasa. Kadang-kadang itu beliau yang tua semangatnya luar biasa. Malu saya sebenarnya masih muda, walaupun rambut sudah putih, tapi saya masih menganggap saya masih muda gitu. Gitu Mbak Faiza.
Baik Pak Parmono, kalau Pak Parmono malu, saya bagaimana ya Pak gitu sebagai yang bisa dibilang juniornya lebih juniornya lagi. Belum banyak yang bisa saya lakukan buat profesi yang sudah membesarkan saya sampai saat ini. Oke, jadi mungkin itu saja Pak untuk episode kali ini. Saya akan coba untuk menyapa teman-teman kembali. Mudah-mudahan di episode berikutnya kita pasti bersama dengan Pak Parmono akan lebih banyak lagi membahas, bukan hanya kita sudah hari ini membahas mengenai tantangan. Jadi sebagai seorang fisioterapis kita sudah lebih tahu, mudah-mudahan jauh lebih tahu apa sih sebenarnya tantangan yang ada di fisioterapi Indonesia. Jadi bisa seperti tadi harapan dari Pak Parmono, kita bisa ikut berkontribusi dengan porsinya kita masing-masing begitu. Jadi begitu ya Pak. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mendengar, sobat-sobat fisio yang mendengar podcast ini bisa sedikit termotivasi, terbakar lagi semangatnya untuk sama-sama mengambil di barisan terdepan untuk memajukan fisioterapi Indonesia. Baik. Ya, lucu Mbak Faiza. Baik, terima kasih banyak Pak Parmono. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya yang akan mengulik mengenai harapan-harapan mengenai fisioterapi. Saya Faiza Abdullah pamit undur diri, sampai jumpa, salam fisioterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast IFIK, bergerak, bermanfaat, bermartabat.